Setelah buku catatan amal sudah diterima, pengadilan dan penimbangan amal sudah selesai, setiap manusia kemudian memasuki babak baru perjalanan abadi. Suasana padang mahsyar masih belum berubah. Semua makhluk masih berdesak-desakan dalam keadaan yang sangat sulit. Sinar matahari yang hanya berjarak 1 atau 2 mil di atas kepala masih membakar. Rasa haus mencekik tenggorokan. Dalam suasana seperti itu, Sang Rasul terpuji hadir dengan membawa cintanya. Hadir di sebuah haud atau telaga yang indah dan menyegarkan, yang semua orang pasti berharap dapat meneguk airnya di tengah berbagai kesulitan yang mendera. Telaga itu benar-benar ada, luas dan indah, dan sungguh sangat indah. Orang banyak menyebutnya Telaga Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar terkait erat dengan haud atau telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar, yang disebut-sebut dalam sejumlah sumber sebagai sungai milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di telaga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanti umatnya dengan luapan cinta dan kasih sayangnya, menyambut mereka yang kehausan. Sesungguhnya aku menunggu kedatangan kamu sekalian di telaga. Barang siapa melewati, dia pasti minum. Dan barang siapa minum, maka dia tidak akan dahaga selamanya. Hadits riwayat Bukhari. Kecintaan sang Nabi kepada kita umatnya tiada pernah henti. Walau terkadang yang dicinta tak pandai membalas cinta, juga tak sadar kalau selalu didoakan keselamatan dan ditangisi kesulitan yang menimpanya. Kecintaannya terbawa mati, bahkan tidak berujung. Cinta itu selalu hadir kapan dan bagaimanapun situasinya. Tak kenal suka maupun duka, tak terbatas dunia dan akhirat, tak terbedakan di saat aman atau sedang huru-hara. Di saat seorang ibu dan seorang anak tidak saling mengenal sekalipun. Bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu tentu merupakan dambaan setiap muslim. Terlebih ketika itu seluruh manusia dalam kondisi sangat kehausan. Setelah dijemur di padang mahsyar dalam kurun waktu puluhan tahun, sementara matahari didekatkan dalam jarak 1 mil. Apa yang bisa kita bayangkan? Manusia akan berlomba-lomba untuk mendatangi telaga itu agar bisa mereguk airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya Rasul Muhammad SAW yang memiliki haud atau telaga di padang mahsyar. Semua nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki telaga-telaganya sendiri-sendiri. Karena memang perjalanan manusia di padang mahsyar tak hanya dialami oleh umat Muhammad SAW saja, tapi seluruh manusia sejak umat Nabi Adam alaihissalam hingga manusia akhir zaman. Di telaga-telaga para nabi akan tampak kuantitas umat para nabi-nabi sepanjang zaman. Karena yang hadir dan bisa meneguk segarnya air telaga di padang mahsyar hanyalah pengikut para nabi yang memenuhi persyaratan sebagai seorang mukmin sejati. Tentu para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diberi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengenali siapakah umatnya yang mukmin dan berhak mendapatkan tegukan air telaga surga di padang mahsyar. Termasuk Nabi Muhammad SAW yang bisa mengenali setiap umatnya dari anggota badan yang dibasuh air wudu. Masing-masing nabi membanggakan umatnya, bahkan membanggakan jumlahnya.
Karena dari yang berhasil minum air telaga itulah bisa terukur jumlah pengikut yang beriman setiap dari umat masing-masing nabi. Hal ini bisa kita ketahui dari informasi yang dikabarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Mereka membanggakan diri siapa di antara mereka yang paling banyak peminumnya, pengikutnya, dan aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya. Hadits riwayat Tirmizi. Sekalipun padang mahsyar termasuk informasi gaib, demikian pula dengan telaga. Namun haud atau telaga ini kini sudah tercipta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menginformasikannya bahwa saat memberi kabar tentang keberadaan telaganya kepada umatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, "Demi Allah, sungguh aku telah melihat haudku sekarang." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keberadaan haud atau telaga-telaga para nabi menunjukkan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan orang-orang mukmin. Meski semua umat dan nabi mendapatkan jatah haud atau telaganya masing-masing, namun telaga Nabi kita Muhammad SAW yang akan dinikmati oleh umatnya adalah telaga yang paling istimewa. Keistimewaan telaga Nabi Muhammad SAW dengan telaga-telaga Nabi lain dapat dibedakan dari beberapa hal. Telaga Nabi SAW airnya lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu yang dicampur susu, lebih harum daripada minyak kasturi. Air itu berasal dari sungai Al-Kautsar di surga yang dialirkan melalui 2 buah talang yang terbuat dari emas dan dari perak. Kaum mukminin dari umat Muhammad SAW akan meminum air dari telaga ini, maka ia tidak akan merasa haus lagi setelah itu selamanya. Telaga itu berbentuk bujur sangkar, panjang sisi-sisinya sama, 100 km. Sudut-sudutnya juga sama. Dalam keterangan lain, panjang sisi-sisi telaga Nabi sama dengan jarak antara Mekah ke Baitul Maqdis, yang ternyata juga sekitar 1.500 km. Dan dalam keterangan yang lain lagi disebutkan bahwa panjang sisi telaga Nabi SAW itu adalah sama dengan jarak antara Madinah dan Oman yang kira-kira juga 1.500 km. Dalam keterangan lain lagi disebutkan bahwa sisi telaga itu sepanjang jarak antara kota Aden di Yaman dengan Ailah di ujung utara Laut Merah. Dengan demikian bisa kita bayangkan kira-kira telaga Nabi itu akan seluas seluruh jazirah Arab. Wallahu a'lam. Kelak di telaga itu akan disediakan bejana-bejana dan cangkir-cangkir surga yang jumlah dan keindahannya seperti bintang-bintang di langit. Selain itu juga ceret-ceret dari emas dan perak sejumlah bintang di langit. Nabi SAW bersabda, "Telagaku panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Sudut pojoknya sama. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih wangi daripada misk. Bejana-bejananya seperti bintang di langit. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Tampak di telaga itu ceret-ceret dari emas dan perak, sejumlah bintang di langit." Hadis riwayat Muslim. Kelak Nabi Muhammad SAW akan datang terlebih dulu untuk menunggu umatnya di telaga itu, dan aku menghalangi orang-orang yang bukan umat beliau untuk mendekatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Telagaku panjangnya lebih jauh daripada jarak antara Ailah dengan Aden. Airnya lebih putih dari salju, lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Sungguh gayungnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Aku menghalangi orang-orang yang selain umatku untuk mendekati telagaku, sebagaimana seseorang menghalangi onta orang lain untuk mendekat ke wadah airnya." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda mengenaliku di hari itu?" Jawab Nabi SAW, "Ya,
Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Kalian mendatangiku dalam keadaan putih di wajah dan tangan kaki karena bekas wudhu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pada setiap sudut telaga akan berdiri Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang membantu beliau melayani kaum mukmin yang akan minum di telaga itu. Tidak semua umat Rasulullah SAW bisa minum dari telaga beliau. Ada beberapa orang dari umat Nabi SAW yang tidak bisa mendatangi telaga. Akhirnya agar mendatangi telaga. Umatku, umatku. Beliau berharap agar mereka bisa turut mendatangi telaga. Hingga beliau mendapatkan jawaban dari malaikat. Mengapa mereka tidak bisa mendatangi telaga? Pemandangan menyedihkan ini disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Aku berada di telaga menunggu orang yang datang kepadaku di antara kalian. Demi Allah ada beberapa orang yang dijauhkan dariku. Sungguh aku memanggil, Ya Rab, mereka dariku dan dari umatku. Kemudian dia menjawab, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Mereka terus kembali mundur, murtad. Hadis riwayat Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, akulah yang pertama kali mendatangi haud. Siapa yang menuju kepadaku akan minum, dan siapa yang minum niscaya tidak akan haus selamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku dan aku mengenalnya dan mereka juga mengenaliku. Kemudian antara aku dan mereka dihalangi. Aku pun mengatakan mereka umatku. Kemudian disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu apa yang telah mereka buat-buat sepeninggalmu. Lalu aku menimpali, enyahlah, enyahlah orang yang mengubah agama sepeninggalku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abi Mulaika, seorang ulama tabi'in yang termasuk perawi hadis ini, pernah berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku balik ke belakang atau aku terfitnah, sehingga tersesat dari agamaku. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata orang-orang yang telah dijauhkan dari telaga Nabi SAW ini adalah orang-orang yang amal dan akidahnya menyimpang. Mereka terusir dari telaga. Karena dulu ketika di dunia, mereka tidak menjadikan tuntunan Rasul SAW sebagai sumber agama, sehingga di akhirat mereka tidak bisa menikmati air telaga beliau yang berkah. Lebih jauh Ibnu Abdul Bar mengatakan, setiap orang yang mengubah ajaran agama, merekalah yang akan dijauhkan dari telaga. Demikian pula orang zalim yang berlebihan dalam kezalimannya dan berusaha menghapus kebenaran dan yang terang-terangan melakukan dosa besar. Mereka semua dikhawatirkan menjadi orang yang disebutkan dalam hadis ini. Allahu a'lam. Keterangan yang sama juga disampaikan Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan, para ulama kami menjelaskan, semua orang yang murtad dari agama Allah atau membuat sesuatu yang baru dalam agama yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak pernah diizinkan oleh Allah, merekalah orang yang akan dijauhkan dan diusir dari telaga Nabi. Orang yang paling dijauhkan adalah mereka yang menyempal dari jamaah kaum muslimin dan keluar dari jalan mereka, seperti Khawarij dengan berbagai sekte sempalan mereka. Mereka semua adalah kelompok-kelompok yang mengubah syariat. Demikian pula orang yang bertindak berlebihan dalam melakukan kezaliman dan menghapuskan kebenaran, bahkan membantai orang yang mendakwahkan kebenaran dan menghinakan mereka, termasuk mereka yang terang-terangan melakukan dosa besar dan berkubang dalam maksiat. Juga kelompok yang menyimpang, pengikut hawa nafsu, dan mengubah-ubah ajaran agama. Namun, bisa jadi kondisi itu tidak selamanya. Kondisi mereka yang terusir dari telaga Nabi SAW bisa jadi tidak selamanya. Itu pun jika penyimpangannya dalam amal, tapi dalam hal akidah tidaklah demikian. Artinya, dalam keadaan tertentu setelah Allah mengampuni mereka, maka Allah akan mengembalikan mereka dan memberi petunjuk kepada mereka untuk mendatangi telaga itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendatangi haud atau telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menikmati airnya.
Agar kelak mendapatkan kesempatan mereguk segarnya air telaga Nabi, kita harus mempersiapkan diri sejak awal. Pertama, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta konsisten dengan keduanya, menjauhi semua amalan yang menyimpang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku." Selain itu, bersabar dalam menghadapi kondisi kekurangan harta selama di dunia bisa menjamin seseorang untuk bisa meraih segarnya air telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikabarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya dari kalangan Al-Ansor, "Kalian akan mendapatkan sepeninggalku orang-orang yang lebih mementingkan duniawi. Maka bersabarlah sehingga kalian menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di saat berada di telaga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali semua umatnya satu persatu, sekalipun belum pernah bertemu. Hal ini karena ada tanda pada diri umatnya yang taat, yaitu tanda wudhu. Bagian-bagian yang dibasuh dalam wudhu akan memancarkan cahaya, sehingga Nabi langsung mengenali kita. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW menyebut telaga, beliau bersabda, "Sungguh yang jiwaku berada di tangannya, aku pasti akan menghalau sekelompok orang dari telagaku, sebagaimana seorang lelaki menghalau onta yang bukan miliknya dari kolam tempat ontanya minum." Para sahabat bertanya, "Apakah engkau mengetahui kami pada saat itu?" Maka beliau menjawab, "Ya, kalian akan mendatangiku dengan penuh cahaya di kening kalian karena bekas air wudhu, dan cahaya itu tidak terdapat pada orang selain dari kalian." Kenapa kita harus mengimani masalah telaga? Karena memang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya riwayat Imam Muslim yang menjelaskan bahwa semua nabi itu memiliki telaga. Dan telaga ini akan menjadi simbol bahagia atau menderitanya umat Nabi Muhammad atau umat-umat yang sebelumnya. Umat yang akan mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat nanti, mereka akan meminum dari telaga tadi. Ada orang-orang yang diusir dari telaga itu. Siapa mereka? Menurut Ustadz Ibnul Qayyim, yang terusir dari telaga, yang tidak bisa meminum dari telaga itu, pertama adalah orang-orang yang zolim. Zolim terhadap istri kita, zolim terhadap suami, zolim terhadap anak. Kalau kita pemimpin, zolim terhadap anak buah kita. Ketika kita sebagai suami tidak melaksanakan kewajiban suami terhadap istri, tidak memberikan nafkah lahir, tidak memberikan nafkah batin, memperlakukan secara kasar, menempatkan istri secara tidak terhormat, maka sesungguhnya kita termasuk orang yang zalim. Orang seperti itu tidak akan pernah meminum di al-haud, tidak akan pernah minum dalam telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi zalim, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman itu akan menjadi sumber kegelapan di hari kiamat. Ada sekelompok orang yang oleh Rasul disuruh untuk minum dalam telaga itu. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali aku?" Kata Nabi, "Aku mengenalimu dari bekas-bekas wudhu." Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ada di antara umatku yang ghurran muhajjalina min asaril wudhu. Wajah mereka bercahaya bekas berwudu. Dan dengan cahaya yang ada di wajah itu, Rasulullah mengenali mereka dan mempersilahkan mereka untuk minum dalam haud itu. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita asah jiwa kita agar kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan zalim. Pemirsa Khazanah,
Keberadaan haud atau telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar termasuk perkara gaib yang disebut para ulama sebagai bagian dari perkara yang wajib kita imani, karena bersumber dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akurat. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah, bisa meminum airnya yang jernih dan menyegarkan untuk melepas dahaga setelah bertahun-tahun tak makan dan minum di padang mahsyar. Ya Allah, berikanlah kami minum dari telaga Nabi-Mu, jadikanlah kami pengikut tuntunan Nabi-Mu. Ya Allah, cucurkanlah kepada kami air minum dari tangan beliau yang mulia, yaitu minuman yang dengannya kami tidak merasakan kehausan selamanya. Ya Allah, kumpulkanlah kami dalam kelompok Nabi-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkanlah kami bersama para nabi-nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Merekalah sebaik-baik teman. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah singgah sejenak di telaga Nabi, kaum beriman akan melanjutkan perjalanan abadi mereka menuju kebahagiaan abadi.